Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kami kembali hadir untuk bisa berbagi kepada teman-teman yang ada di dalam link ini. Dan programnya sedikit berbeda karena kami memakai program Zoom, ya. Biasanya kami memakai program streaming, tapi karena ada kendala, kami coba pakai program Zoom. Ya, kami berharap tidak mengurangi konten, tidak mengurangi apa yang menjadi tujuan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kita semua, agar kesaksian, agar hal-hal yang penting yang telah dikerjakan Tuhan di dalam hidup kita bisa tersampaikan kepada banyak orang. Oleh sebab itu, kami terus berusaha sekalipun dengan program yang berbeda, kami berusaha untuk kembali bisa hadir ke tengah-tengah teman-teman agar bisa menjadi berkat, bisa memberkati, dan doa kami supaya program ini benar-benar bisa menguatkan dan juga menerangi bahkan menyadarkan bagi teman-teman yang belum mengenal siapa Tuhan Yesus dan yang belum mengerti siapa kebenaran itu sendiri. Dan pada kesempatan ini kami kembali menghadirkan narasumber dan bagaimana kuasa Tuhan telah bekerja, telah menyentuh kehidupan dari narasumber sehingga apa yang terjadi di dalam kehidupannya itulah yang akan dibagikan kepada kita semua. Oleh sebab itu saya berharap teman-teman bisa terus join dengan kami agar kesaksian yang luar biasa ini bisa memberkati kita semua. Dan bagaimana narasumber bisa mengenal Tuhan, itu yang akan diceritakan kepada kita pada malam hari ini. Beliau adalah seorang yang berlatar belakang antikris, artinya orang yang tidak percaya kepada Alkitab, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dan bagaimana beliau bisa sampai mengenal Tuhan Yesus itu adalah sebuah peristiwa perbuatan tangan Tuhan yang begitu ajaib yang telah Tuhan nyatakan kepada beliau. Bahkan ayah daripada narasumber ini adalah seorang kiai. Dan bagaimana beliau dididik dengan begitu ketat di dalam keagamaannya yang dulu, tetapi itulah kasih Tuhan. Tidak bisa dibatasi dengan situasi dan kondisi, ya. Kalau kita manusia terbatas dengan kondisi, situasi, ruang dan waktu. Tetapi Tuhan adalah pribadi di atas segalanya, dan bagaimana Tuhan telah menjamah seseorang dan kemudian beliau tidak ingin selamat sendiri dan beliau ingin berbagi kepada kita semua apa yang telah dirasakan, apa yang telah dipahami, apa yang telah dinyatakan Tuhan Yesus di dalam hidupnya, itulah yang akan dibagikan kepada kita semua. Oleh sebab itu saya tidak berpanjang lebar lagi, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber pada malam hari ini dan beliau akan menceritakan secara lengkap apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Oke, shalom, selamat malam Pak Hosea. Shalom, selamat malam Bapak. Ya. Salam jumpa. Haleluya. Di kesempatan malam ini ya. Ya, puji Saya Tuhan. membagikan tentang pengalaman hidup bersama Kristus. Ya, terima kasih Pak Hosea. Saya akan membagikan sebelum juga kenal Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Pak Hosea sudah hadir dan mau berbagi dengan teman-teman yang ada di dalam link ini, dan juga saya sapa dulu Ibu yang ada di sebelah. Shalom Ibu. Shalom. Apa kabar Ibu? Baik, luar biasa. Oh, haleluya. Tuhan Yesus terlalu dahsyat. Ini Bapak dan Ibu ini dua-dua dari iman yang berbeda, ya, dari tentunya dari seorang yang dulu dengan kepercayaan sebagai seorang Muslim, dan pada malam hari ini bapaknya dulu yang bersaksi. Nanti ya hari berikutnya baru nanti ibunya, ya. Karena Tuhan Yesus terlalu ajaib untuk dibicarakan, kasih-Nya terlalu dahsyat, kuasa-Nya terlalu hebat, dan kita hanya terpesona, terkagum-kagum bagaimana
proses perubahan itu terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang tadinya anti kepada Kristus, anti kepada Tuhan. Ya, betul. oke. Terima kasih Pak Hosea, dan saya serahkan saja kepada Bapak supaya Bapak bisa menceritakan secara lengkap bagaimana latar belakang Bapak, terus kemudian bagaimana Bapak sampai bisa dari seorang yang antikris kemudian sekarang malah begitu mencintai Tuhan, bahkan menjadi pelayan Tuhan saat ini. Silakan Pak Hosea. Oke, baik, terima kasih. Puji Tuhan, haleluya ya. Ya, pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, salam buat kita semua yang ada di channel ini. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Adrudin Ibrahim, dan latar belakang saya adalah dari Muslim, dan keluarga besar saya juga Muslim, dan beliau seorang pemimpin dari masjid, ya, imam, dan saya dibesarkan dari kecil itu dari Muslim yang sangat keras, yang Muslim yang taat, gitu ya, taat. Dan sebelum saya ini menceritakan, karena saya diingatkan oleh satu ayat, ya, di dalam Ibrani pasal 4 ayat 13 yang berbunyi seperti ini, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya Dia harus memberikan pertanggungjawaban. Jadi di sini saya harus terbuka, ya, karena ini pengalaman saya. Karena kalau tidak terbuka, memang ayatnya memang harus terbuka karena telanjang. Dan saya dibesarkan, ya, dari kecil sampai sekolah. Memang sekolah kami karena di kampung, ya. Iya, kami keluarga petani juga, ya, di kampung. Kita tidak ada mimpi untuk bisa kenal Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Itu jauh, nggak ada harapan atau nggak ada mimpi untuk percaya atau menjadi orang Kristen, nggak ada, gitu, di situ. Nah, saya dari kecil, mulai dari umur 6 tahun sampai dewasa, saya dididik oleh bapak saya, suruh ngaji ke masjid, sampai kalau saya tidak ngaji ke masjid, ya istilahnya datang ke masjid ke guru ngaji, saya dipukul. Dipukul itu pakai, kalau di kampung itu pakai apa itu, padi lubuk padi itu, sampai paha saya itu gempor, gitu ya, pincang gitu. Sampai bapak saya ngomong ke ibu, jangan dikasih makan kalau tidak ngaji. Saya mengalami tidak makan seminggu, nggak dikasih, gitu. Sampai saya tidur itu di istilahnya di kolong itu atau beduk, gitu ya, karena ada bolongan. Pas waktu dipukul beduknya, saya kaget dari situ. Itu waktu saya dulu, gitu. Walaupun bapak istilahnya imam, tapi ya saya bandel, gitu. Saya nakal, saya malas untuk ngaji. Kalau ketahuan, ya udah pasti pukulan itu udah pasti, ya. Bagian pinggang, bagian paha, itu bagian kaki juga itu dipukul oleh bapak saya. Itu sangat keras sekali ajaran bapak saya. Sampai saya di situ trauma sampai saya juga dendam waktu itu, ya, sakit hati di bapak waktu itu. Iya. Nah, di situ saya keluar dari sekolah SD, ya. Saya sampai SD sekolah itu. Karena bagi bapak saya di sana tidak penting sekolah tinggi. Yang penting kamu harus pesantren, kamu harus jadi istilahnya seorang penceramah, gitu ya.
Itu yang bapak saya tujuannya waktu itu ke anak-anak. Tapi ya karena saya bandel itu orangnya ya, bandel pergaulan dengan mereka itu ya, gitu ya aja gitu bapaknya. Waktu keluar dari SD, saya langsung istilahnya mau pesantren. Ya saya membohongi orang tua saya. Saya pesantren padahal saya juga pesantren. Gitu. Akhirnya saya melancong ikut dengan orang. Nah, sampai ke istilahnya ke Sukabumi ini gitu. Di Sukabumi Selatan, sekarang udah di Sukabumi. Gitu. Nah, di situ sampai umur saya dewasa, karena tidak ada belas kasihan dari orang tua saya, ya, itu termasuk ya khususnya bapak. Gitu. Jadi saya di situ menikah muda gitu ya. Waktu umur saya itu berapa itu 18 tahun. Dan istri waktu itu 13 tahun. 13 tahun. Jadi kawin muda waktu itu. Jadi kita kerja keras di situ karena sudah menikah ya. Akhirnya di situ sampai tahun 2001 gitu ya. 2001 di situ ada seorang dari mahasiswa 3 orang gitu ya. Dia datang ke desa kami karena waktu itu musim kemarau. Nah, di situ mereka bikin sumur gitu. Sumur bersih. Akhirnya saya juga kaget, dia nginep di rumah kami waktu itu. Dia sharing tentang Isa. Dia nanya, "Bapak Muslim ya?" "Iya, Pak." "Bapak tahu tentang Isa?" "Ya tahu, itu Nabi," kata saya. Terus, "Bapak suka sholat?" "Ya itu pasti saya suruh sholat itu, walaupun balap lentong bahasa Sundanya itu." "Saya pasti sholat," kata saya, "dan Jumatan, gitu. Suka Jumatan." "Terus Bapak baca surat Al-Fatihah?" "Ya itu pasti baca, karena kalau tidak baca surat Al-Fatihah itu tidak sah sholatnya. Kalau surat-surat yang lain itu nggak apa-apa, sunnah," katanya. Kata saya itu. Jadi di situ saya surat itu Al-Fatihah, ya itu katanya apa? Itu kan surat Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, ya layak tersaing dengan surat Mustaqim. Nah, Bapak tahu ayat yang ke-6 kata mereka. Tahu ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Saya nggak tahu artinya itu. Kata dia, coba ada saya baca terjemahan bahasa Indonesia. Di situ ternyata ihdinas siratal mustaqim itu tunjukilah kami ke jalan yang lurus katanya. Kata dia, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Dia tanya, siapa itu yang lurus katanya? Nggak tahu katanya. Jadi di situ dia tunjukkan lagi ayat. Bapak pernah baca surat 43 ayat itu ayat 1? Ya pernah katanya, tapi artinya nggak tahu kata saya. Coba Bapak baca, saya baca di situ. Di situ wa innahu la yu'minu kalau tanpa berbiha wa ini ada surat mustaqim. Dan artinya katanya dia, sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu. Ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Siapa itu kata dia itu? Ya Isa. Siapa Isa itu? Ya Nabi kata saya. Jadi seperti itu. Kebetulan waktu itu dia bawa Injil gitu kitab Injil. Saya naksir ini Kristen gitu. Saya takut gitu. Ini saya takut ini ya, murtad gitu ya. Sedangkan memang itu musuh bubuyutan gitu ya. Kristen gitu, kafir gitu lah, itu najis gitu ya. Gitu. Dia buka di Yohanes itu pasal 14 ayat 6 di situ. Yesus berkata di situ ada 3 jalan katanya. Dia baca di situ. Kata Yesus, "Peranya pula jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan saya tetap nggak percaya karena keyakinan saya dididik walaupun saya bandel gitu, tetap saya kuat di dalam agama gitu. Gitu. Nggak tahu waktu itu ya saya kuat dan saya sangat fanatik sekali. Padahal saya kan nggak tahu apa-apa, tapi saya fanatik gitu waktu itu. Bahkan saya bilang ke mereka daripada saya masuk Kristen, lebih baik saya mencuri atau apa lakukan itu. Ya seperti itu, saking fanatiknya, saking bencinya kepada orang Kristen waktu itu tahun 2001.
Nah di situ dia sering datang ke rumah saya, dia baik orangnya gitu, membantu gitu. Ya kami bahkan di sekitarnya di sana sangat baik sekali. Bahkan setiap dia datang ke situ, saya saking ya nggak suka lah dengan orang itu. Kata saya ke istri, mah kalau ada ini tamu yang nanyain saya bilang aja main ke sana. Padahal saya di kamar itu ngumpet langsung tutup pintu kamar, saya kunci. Dan istri pun ikut gitu, bohong gitu. Pas waktu ketuk-ketuk assalamualaikum, ada papanya nggak ada, main ke bawah. Akhirnya dia nggak masuk, balik lagi. Jadi setiap ke situ saya nggak suka dengan orang itu. Di situ saya selalu alasan saya tidur atau main. Jadi bilangnya seperti itu. Jadi lama tahun 2003 saya ke Bandung waktu itu ya, kerja di Bandung ketemu lagi dengan orang Kristen gitu. Jadi aneh gitu, aneh sekali ya, ketemu dengan orang Kristen lagi. Dan di situ tanya, Bapak Muslim ya? Iya, saya Islam, ini KTP saya, dan ini istri saya KTP-nya ini. Oh iya, Bapak tahu katanya itu jalan yang lurus. Ya Allah, kata saya gitu, seperti itu. Tapi dia terus lama-lamaan karena kerja saya di orang Kristen gitu. Di situ memang waktu itu tiap hari dia ada di kantornya. Nah di situ lama kelamaan ya mimpi itu, saya mimpi waktu itu, karena waktu itu kan saya sudah goyang, iman saya goyang, dan saya tidak bisa makan dan tidak nafsu lah, minum pun sulit waktu itu ya. Kita mungkin berpikir terus karena kok ini Tuhan atau ini iblis atau setan, kata saya gitu waktu itu. Nah di situ kita sholat tahajud, setelah sholat tahajud jam 12 saya pas, setiap sholat tahajud pas itu jam 12. Nah di situ saya berdoa minta petunjuk, baca surat apa saja yang saya ingat waktu diajarkan di guru ngaji saya, baca semua sampai jam 1 saya itu bacaan langsung tidur. Nah di dalam tidur itu mimpi gitu, persis yang di mimpi itu ada seorang kakek yang berjubah ungu waktu itu ya. Di dalam mimpi saya dia menunjukkan ayat yang sudah dikasih oleh orang Kristen itu gitu. Di situ 43 ayat itu tadi, ayat 61 gitu. Oh, kata saya ini Isa lagi. Siapa sih Isa lagi? Dan saya terus tapi saya nggak percaya waktu itu. Saya tetap nggak percaya. Waktu itu saya langsung sholat lagi, kita mimpi lagi di situ. Di situ pas persis ditunjukkan oleh itu, ikut akulah jalan yang lurus. Wah ini jin kayak saya, jin kata saya. Siapa lagi di situ? Pas waktu itu juga ya, saya terus sampai 3 kali itu saya sholat tahajud. Mimpinya tentang Isa terus, gitu. Isa terus. Saya nggak mengerti. Pas waktu itu saya berdoa. Terakhir saya berdoa, Tuhan, kata saya, ya Allah waktu itu, ya Allah, jangan keraskan hati saya. Kalau memang ya Engkau yang terbaik gitu, yang menyelamatkan saya, gitu. Jangan keraskan hati saya. Akhirnya saya berdoa. Nah di situ baru ada istilah terbuka, artinya bilang kalau memang itu Isa sebagai Tuhan dan juru selamat saya, tolong jangan keraskan hati saya supaya saya bisa menerimanya gitu. Nah di situ saya mulai terus terbuka sampai saya bisa baca Injil gitu. Bahasa Injil tahun 2003 sampai 2005 istri tidak tahu saya dikasih Injil. Waktu istri ada di rumah, Injil itu disembunyikan di bawah lemari gitu. Istri keluar baru saya baca. Jadi itu istri tidur saya baca Injil gitu. Nah selama itu sampai 4 tahun
saya membaca Injil, perbandingkan dengan Al-Quran, Injil Al-Quran selama 4 tahun, istri tidak tahu. Akhirnya di situ saya ambil satu keputusan. Iya jelas ini Al-Qurannya seperti ini, Injilnya seperti ini. Ini mirip sekali gitu, mirip sekali. Sama. Jangan-jangan ya benar yang dikatakan orang-orang yang beberapa orang ketemu dengan saya mengatakan jangan-jangan benar. Gitu. Nah di situ langsung saya terus berdoa. Nah pas pertama di situ saya kan punya penyakit MBI tahun 2004 sampai 2006 gitu, salah. Nah di situ saya minta ke dalam nama Isa gitu. Kalau memang engkau Isa gitu bisa menyembuhkan penyakit saya janji gitu dalam hati saya mau ikut engkau Isa. Kalau memang engkau berkuasa gitu di akhirat atau di dunia dan akhirat berkuasa, saya mau ikut engkau apapun gitu disebut oleh orang, tapi saya mau ikut engkau, janji ini janji saya mau ikut dengan engkau gitu. Akhirnya pas waktu itu 3 hari sembuh gitu. MBA selama 2 tahun saya alami itu nggak bisa duduk, berdiri pun sakit gitu. Kata teman saya di Bandung harus dioperasi, sedangkan saya masuk dokter itu anti gitu, takut gitu. Akhirnya sembuh gitu. Nah di situ saya mulai belajar. Akhirnya saya bukan sekolah sih, saya belajar Alkitab gitu. Terus lagi dilanjutin di Lembang waktu itu, belajar dengan teman-teman saya yang di Garut Selatan, banyak juga dari Muslim teman-teman di situ. Hanya masuk sekolah tahun 2007 saya ambil satu keputusan. Tahun 2007 saya harus kembali ke balik lagi ke Sukabumi waktu itu tahun 2007. Istri kan nolak waktu itu tahun 2007. Kenapa Bapak balik ke Sukabumi? Apa yang dikerjakan di Sukabumi kan susah untuk cari pekerjaan. Di sini sudah enak kita ada pekerjaan. Tapi nggak tahu pribadi saya nggak sejahtera, sama sekali tidak ada tenang, nggak ada sejahtera. Saya harus balik. Akhirnya sampai bos-bos yang di pekerjaan itu marah ke saya, kamu bodoh, kamu kurang apa di sini. Gitu. Saya bilang, saya nggak tahu, nggak tenang hati saya nggak sejahtera. Akhirnya di situ saya berdoa malamnya, besoknya akan mau pulang, malam saya berdoa. Di situ ada 2 jalan. Yang pertama jalan ke air terjun, yang kedua itu jalan yang lurus menuju gedung. Dan di gedung itu ada satu kakek lagi. Yang pertama saya mimpi itu berjubah, marilah nak kepadaku. Saya nggak ngerti itu apa setan atau apa gitu, nggak ngerti waktu itu. Dia mari nak ke sini gitu. Dia lambaikan tangan di pintu gedung itu. Pas waktu mau nyampe, bangun gitu, mimpi itu. Nah di situ bangun, saya kaget, ini sama siapa ini? Akhirnya situ buka, ternyata di Injil itu saya buka di situ, ternyata marilah kepadaku orang yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan. Itu di Injil, jangan-jangan ini Tuhan gitu. Walaupun saya sudah perbandingan lama, hampir sama belajar itu dan tahu gitu, tetap masih ada keraguan dalam hati saya untuk istilahnya total untuk menyerahkan hidup saya kepada Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Gitu. Saya tetap hanya sekedar mulut aja percaya gitu, karena di situ main ayat kita Injil Al-Quran. Nah setelah saya putuskan di situ saya mau pulang kata Sukabumi, apapun yang terjadi di Sukabumi, saya mau pulang, saya mau kerja kelas Sukabumi. Akhirnya pulang langsung ke Sukabumi tahun 2007. Tahun 2007 tiba-tiba ya bibir saja ini nggak bisa diam, gitu. Mulut saya nggak bisa diam. Saya selalu berbicara tentang Isa Al-Masih. Saya selalu berbicara tentang Yesus Kristus gitu di tahun 2007 di Sukabumi ini. Gitu. Sampai banyak orang yang mau belajar gitu. Mau belajar
kepada Isa Al-Masih melalui Injilnya. Di situ waktu itu ada 26 keluarga mau belajar. Nah, lama-kelamaan, minggu ganti minggu, bulan ganti bulan, mereka terus ada satu paguyuban gitu. Di situ ada tokoh agama memanggil saya, tokoh agama itu. Saya kaget kan. Terus ada 3 pemuda. Waktu itu dipanggil saya jam 12 malam. Waktu itu saya tinggal di mertua saya sama istri. Karena pas waktu balik di Bandung itu rumah saya juga dijual. Pas waktu balik selama 6 tahun di Bandung. Jadi saya balik lagi ke rumah mertua. Nah, di situ jam 12 malam saya sudah tidur istilahnya nyenyak. Ada tutup pintu, terus mertua buka pintu, ternyata ada 3 pemuda, 1 RT di situ. Nah, di situ saya kaget. Nah, ingat kita tiba-tiba ada yang ingat ke ini hal-hal pasti hal tentang Injil gitu dalam hati, tapi saya nggak bicara. Gitu. Akhirnya saya langsung mertua, ya, gitu katanya. Itu ada memanggil, langsung saya ke luar. Akhirnya udah, saya langsung digerobol gitu oleh 3 pemuda itu, digerobol langsung dibawa ke tokoh agama di rumahnya itu. Nah, di situ ada 8 tokoh, ustadz-ustadz atau kiai-kiai, dan juga masyarakat itu hampir 1 desa ada di situ. Teriak-teriak, ini pemimpinnya, ini yang menyesatkan, membawa mereka kepada Kristen, masuk Kristen semua. Ini katanya. Saya tenang di situ, tiba-tiba diberi ketenangan, diberi istilahnya keberanian. Saya juga kurang tahu orang ratusan orang teriak gitu, ini kafir sampai segala macam. Pas nyampe ke rumah tokoh agama itu, ternyata ada 26 keluarga yang mereka belajar gitu dengan kami. Nah, di situ ada yang nangis, ada yang minta cerai gitu, macam di situ. Tapi hati saya tetap tenang. Nah, di situ saya nyata gitu ya, ini Isa itu benar-benar hidup. Yesus itu benar-benar hidup gitu dalam hati saya gitu. Sehingga saya tenang, tidak takut orang teriak. Mereka ditendang, gitu, diludahi. Tapi ke saya pribadi tidak ada satupun yang meludahi atau apalagi menendang, kecuali kata-kata kasar gitu, kotor, kafir segala macam. Tapi ke mereka ditendang. Nah, di situ tanya oleh tokoh agama, waktu itu tahun 2007 malam minggu waktu itu, jam 12 sampai jam 2 malam, jadi interogasi oleh mereka. Benar Bapak ini bahwa mereka ini keluarga mereka masuk kepada Kristen? Kata saya, Pak, maaf, tanya aja mereka, ini kan bagian. Tanya mereka, saya mau tanya ini ke 26 keluarga, benar nggak ini Pak Adudin Ibrahim membawa kalian masuk Kristen? Mereka geleng-geleng kepala, tidak. Nah, itu di situ nyata pertolongan Tuhan itu nyata dan hidup gitu waktu itu. Itu terus ditanya lagi, benar Bapak ini percaya Yesus, kata tokoh agama ini? Iya. Kan Bapak orang Muslim, Bapak orang Islam. Iya. Saya orang Islam dari kecil, kata saya. Terus kenapa Bapak mempelajari Injil? Ya itu hak saya, kata saya. Itu hak saya. Saya tidak ada guru. Saya langsung belajar sendiri, kata saya. Di situ. Apa Bapak usil ke saya, kata itu. Nah, di situ gini aja, kata Lurah, bahkan ketua MUI juga ada di situ. Gini aja kata Lurah. Ya, kata kepala desa gitu. Tolong katakan Pak Ibrahim dengan jujur ya. Ini Bapak kan masyarakat saya. Kata Lurah, dia berdiri langsung, mereka kan yang lainnya itu semua, tapi Lurah kepala desa itu berdiri. Tolong katakan kalau ada sesuatu kepada Pak Adudin Ibrahim, saya yang bertanggung jawab. Nah, di situ saya nyata, Yesus pakai kepala desa di situ untuk membela saya. Akhirnya diam itu tokoh-tokoh agama, bahkan masyarakat diam, dibentak oleh kepala desa itu.
Gini aja saya tanya, Bapak mau kembali lagi ke Islam atau mau ini lanjut ke menyembah Yesus? Ya? Pak, saya ini orang Islam, katanya. Cuman saya menyembah Yesus. Iya, berarti Bapak katanya mau balik Islam atau mau maksudnya mau nyembah Yesus? Saya mau nyembah Yesus, Pak. Gitu. Waktu tahun 2007 itu, saya katakan seperti itu, saya juga kaget. Gitu. Saya mau nyembah Yesus. Saya dengan polos waktu itu. Saya mau nyembah Yesus saja. Nah, gini aja, Pak. Kalau Bapak mau lanjut menyembah Yesus, berarti Bapak akan ke gereja. Yang terserah urusan saya, kalau mau ke gereja atau tidak. Yang penting saya mau percaya Yesus, dan mau menyembah Yesus, dan mau ikut Yesus. Itu jawaban saya itu malam itu ya, malam minggu itu. Kalau gitu kata Desa, Bapak besok harus ganti KTP. Wah, di situ saya bingung ya, ganti KTP Kristen gitu. Akhirnya waktu itu, oke, Pak, kata saya. Akhirnya ingat dia waktu itu, oh besok minggu ya minggu, hari Senin aja Bapak datang ke kantor saya di desa, harus ganti KTP. Akhirnya di situ saya dilepasin, tapi 26 keluarga itu diinterogasi terus. Di situ saya kurang tahu, katanya sampai jam 3.30, artinya setengah 4 subuh mereka itu. Saya tidak tahu urusan mereka itu yang 26 keluarga. Saya diantar lagi oleh 3 yang tadi menjemput saya dengan RT saya langsung lagi ke balik. Saya bebas di situ. Wah, ada penanganan, ada damai di situ, luar biasa. Saya kalau mau loncat-loncat, saya maunya loncat-loncat, bebas. Akhirnya pas waktu nyampe ke rumah, ketuk pintu, buka pintu oleh mertua laki, mertua perempuan kayak kesurupan, teriak-teriak. Ibu tidak sudi punya menantu Kristen, ibu tidak sudi menantu kafir. Waduh, di situ sampai dia teriak-teriak, sampai di situ tetangga kiri kanan itu bangun semua. Nah, di situ saya kasih tahu ke istri, "Mah, saya mau pergi sekarang." "Jangan," kata istri, "ini kan masih setengah 4, katanya. Nanti aja sebentar lagi jam 5. "Enggak, mau sekarang." "Jangan, Pak," kata. Karena ini kan jalan di situ ke kota itu hampir 1,5 jam. Itu ya istilahnya perjalanan kan hutan lah waktu itu, masih nggak ada rumah-rumah, nanti gimana gitu ya, khawatir katanya di jalan. Oke lah, kalau itu saya langsung masuk kamar, mertua masih teriak-teriak, saya biarin aja, saya nggak bisa tidur. Udah setengah 5, jam 5 langsung saya pergi sendiri. Saya tinggalkan istri, waktu itu anak 3 ya. Saya tinggalkan anak 3, istri saya tinggalkan. Saya pamit sampai istri saya nangis. Di situ saya tinggalkan. Akhirnya saya pisah dengan istri dan juga 3 anak. Itu saya pisah dan saya langsung ke daerah kota Sukabumi yang waktu itu. Pisah selama 3 bulan. Di situ saya tidak ada kontak-kontak dengan istri, dengan anak, saya tidak. Memang itu kesalahannya dari mertua, karena mertua ngusir waktu itu ya. Ya memang dia berkuasa waktu itu, karena saya tinggal di mertua. Akhirnya saya langsung pergi, saya tidur di kolong jembatan waktu itu ya. Saya tidur di emperan toko tahun 2007. Saya tidur di stasiun, saya tidur di terminal kayak anak gelandangan. Tapi apa yang saya rasakan dalam hati saya, tidak pernah sebelumnya saya merasakan yang waktu itu. Jadi ada satu sukacita ya, damai sejahtera di dalam hati. Ada ketenangan, saya bernyanyi ya. Walaupun saya waktu itu tidak bisa nyanyi, cuman bisa hanya Isa gitu. Terima kasih Isa, hanya itu aja kita. Terima kasih Yesus, waktu itu ya seperti itu. Karena saya nggak hafal nyanyi, cuma panggil dia aja. Sampai di stasiun, orang-orang stasiun melihat, saya tidak peduli dengan yang lain. Itu memang saking tergila-gilanya kepada istilahnya Yesus, itu tergila-gila waktu itu. Sangat cinta pada dia. Waduh, kayak inilah
kayak gimana kalau berpacaran cinta gitu, cinta mula-mula, cinta pertama waktu itu. Dan saya nyanyi di stasiun, di rel, terus di terminal, bahkan di emperan toko saya nyanyi kayak orang gila saja lah, jatuh cinta pada itu. Saya tidak ingat dengan istri, tidak ingat dengan anak. Yang ingat hanya satu, Yesus saja waktu itu. Makanya di situ saya waktu itu berpikir ketika saya sadar, waduh, tidak mau ditukar dengan apapun gitu. Walaupun harta kekayaan saya nggak mau, saya mau milih Yesus saja. Gitu. Karena belum saya pernah alami. Gitu. Karena ada damai, ada sukacita, kayak diingatkan itu masa anak-anak gitu yang disayang oleh Bapak seperti itu ya. Itu waktu itu tahun 2007. Nah, di situ sudah 3 bulan saya pisah dengan istri dan anak. Istri saya waktu itu ya masih kerja ya di pabrik, di garmen. Tapi pas waktu itu saya diingatkan Roh Kudus, saya berdoa. Doanya hanya satu, saya percaya di firman Tuhan, satu orang bertobat maka seisi rumah diselamatkan. Saya percaya itu, hanya itu satu doa saya. Nah, tiba setelah saya baca 3 kali ayat itu, apa yang terjadi? Istri saya jam 5 subuh itu telepon, Pak, masa Bapak percaya Isa Al-Masih, ninggalin istri, ninggalin anak, bahkan lupa? Saya balas, Ma, bukan saya ninggalin istri, anak, bukan. Karena mertuamu kan ngusir saya. Itu kan rumah mertuamu. Pokoknya Mama mau ikut Papa. Kata saya, jangan ikut Papa. Bapak ini orang yang brengsek. Iya, Mama harus ikut Yesus, katanya. Kata saya waktu itu di telepon. Oke lah, pokoknya terserah Bapak aja. Pokoknya saya mau ikut Bapak aja. Nah, waktu itu luar biasa. Tuhan dasar. Luar biasa Tuhan Yesus itu waktu itu. Ketika Roh Kudus gerakan untuk berdoa, langsung nyambung gitu guys. Akhirnya saya jemput waktu itu di pertigaan karena saya nggak bisa masuk ke desa itu. Saya jemput waktu itu 5:30 saya sudah standby di pertigaan. Nah, itu di ojek, pangkalan ojek saya jemput di situ. Akhirnya saya bingung ya nggak bawa kemana ini karena saya belum punya tempat tinggal gitu. Akhirnya di situ ya karena istri ditelepon nggak nyesal atau saya tanya nggak nyesal apa Bapak tidur di emperan toko pokoknya nggak